60 menit sudah sama tanya jawab ya? Iya, kurang Atau lebih. ada tanya jawabnya atau satu arah saja? Ada tanya jawab. Oke. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan. Wa anta khairul munzilin. Sadaqallahul adzim. Kawan-kawan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur bisa bersilaturahim di Festival Al-Qur'an ini yang diselenggarakan oleh Yayasan Indonesia Khatam, Bang Jemi dan kawan-kawan. Barakallah. Saya sangat bersyukur bisa kembali membersamai acara-acara Al-Qur'an karena saya meyakini bahwa dalam Al-Qur'an itu ada keberkahan. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun. Dan yang namanya keberkahan itu adalah segala kebaikan. Ya. Segala kebaikan hidup ini ya namanya berkah. Maka Al-Quran itu sumber kemuliaan, sumber keberkahan, sumber kebaikan. Al-Quran ini turun di sebuah malam, malamnya jadi Lailatul Qadar. Al-Quran ini hadir dalam wasilahnya kepada Nabiullah Muhammad SAW, disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi menjadi khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Al-Quran ini turun di sebuah bulan Ramadan. Ramadan menjadi pemimpin bulan-bulan yang lain. Tadi Nabiullah Muhammad menjadi pemimpin nabi-nabi yang lain, nabi yang paling mulia. Ternyata bulannya juga menjadi bulan yang paling mulia. Tadi malamnya Lailatul Qadar menjadi malam yang paling mulia. Lalu kemudian turun di dua kota, Mekah dan Madinah. Dua kota itu menjadi kota mulia, tanah suci haram, Madinah, Mekah. Dia kemudian Al-Quran ini juga kemudian diturunkan melalui Jibril alaihissalam yang membawa kepada Rasulullah. Jibril menjadi pemimpin para malaikat. Maka itulah Al-Quran kalau melekat kepada manusia ahlul Quran, dia akan menjadi kemuliaan. Ya. Dan saya sangat salut pada senior saya. Ini sebetulnya Bang Jemi, senior saya di kampus ini. Di keluarga mahasiswa Islam ITB, yang membina saya, Masya Allah, sahamnya banyak juga pada diri saya. Makasih Bang Jem, ya, meneladankan kecintaan pada dakwah, kecintaan pada Al-Quran, dan sampai hari ini istiqomah, Masya Allah, tabarakallah. Ini saya sangat-sangat meneladani Bang Jemi Gumilar. Kawan-kawan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini saya berbicara kurang lebih 40 menit ya, mungkin sampai 45 menit terkait dengan bagaimana Al-Quran ini menjadi software kehidupan, software peradaban. Lebih tepatnya software kebangkitan peradaban. Karena kadang-kadang kita berbicara peradaban ini salah paham. Kita berbicara peradaban ini bangunan, kita berbicara peradaban ini sanitasi, kita berbicara peradaban ini kekayaan, istana, kerajaan. Gitu. Padahal inti dari peradaban itu adalah kualitas dari kehidupan manusia. Sebagai contoh begini, kalau kita ngomong peradaban Colosseum, ya, kita datang ke Italia, Rome, ya kan, lebih tepatnya Roma, lalu kemudian di situ kita lihat Colosseum di Eropa. Colosseum itu kan sebetulnya tempat orang ngadu manusia. Jadi masyarakat nonton para budak, karena dulu ada master and slave. Jadi para budak itu diadu sama harimau, diadu sama budak yang lain, saling penggal, saling bunuh, dan seterusnya. Jadi sebetulnya apakah itu peradaban, mengadu manusia? Bagaimana kemudian sekarang juga mereka akui di literatur dokumenter kehidupan Roma itu, bagaimana laki-laki dengan laki-laki, bagaimana perempuan dengan perempuan, bagaimana kemudian kezaliman moral itu terjadi. Apakah itu yang namanya peradaban? Bagaimana kemudian perang yang mengakuisisi, yang menjajah, menjarah, ya, lalu menarik upeti gitu. Apakah itu peradaban? Nah, ini peradaban, kebangkitan peradaban ini dijawab setelah Islam hadir. Sebagai contoh bagaimana pada saat itu
pasukan Islam di zaman Muawiyah. Di zaman Muawiyah sudah mulai membebaskan hampir seluruh Persia. Ketika itu sebuah kampung di Persia itu menyatakan bahwa lebih baik kami dipimpin oleh Islam. Islam itu hanya ada zakat. Zakat itu kepada yang kaya saja, dan Islam tidak mengenal yang namanya tarikat upeti paksa bagi semua orang. Ya kan? Itu peradaban. Dari bagaimana memperlakukan rakyatnya, bagaimana melayani rakyatnya. Waktu itu di zaman Umar bin Khattab, Rustum sebagai panglima Persia sudah mulai merasakan arah dan gelombang serangan pembebasan Islam. Makanya kaum muslimin itu sebetulnya tidak berbicara tentang penaklukan atau saitoroh, tapi kaum muslimin berbicara tentang futuhan. Asal katanya fatah, itu pembebasan. Dibebaskan di fatah, dibuka pikirannya, dibuka hatinya, dibuka jiwanya untuk kemudian melihat sesuatu yang lebih besar, lebih indah. Nah ini kawan-kawan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Islam ini di Persia ini membebaskan itu. Nah makanya waktu mulai ada gelombang pembebasan ke Persia dan Rustum masih aktif menjadi panglima, lalu dia kemudian jalan-jalan ke desa-desa ya, jalan-jalan ke desa-desa yang kemudian desa-desa tersebut adalah desa-desa rakyat Persia gitu. Dia melihat tentara-tentaranya mengambil paksa upeti, mengambil paksa hasil panen, lalu kemudian berbuat kasar pada warga desa. Ada satu periwayatan yang kemudian Rustum mulai sadar bahwa iya ya, kayaknya kita ini peradaban Persia emang salah gitu. Lebih benar yang Islam itu. Jadi inilah yang saya maksud dengan peradaban. Peradaban mulai peradaban mensucikan diri, peradaban berumah tangga, peradaban kemudian tolong menolong, peradaban zakat untuk peduli pada 8 asnaf, peradaban pendidikan, dan ini softwarenya adalah Al-Quran. Ini yang kemudian harus kita pahami dulu. Nah, maka dari itu di awal-awal ini, sebelum nanti saya masuk mungkin dalam 3 bagian bagaimana Al-Quran bekerja sebagai software gitu, saya ingin kemudian kita berbicara dulu tentang apa sebetulnya bukti empirik, ya, bukti ilmiah bahwa memang Al-Quran ini adalah memang dia software kebangkitan peradaban. Saya tidak bosan-bosan ini mengulangi di hampir berbagai forum. Ya, ini saya lihat ada 100 lebih peserta ini. Mungkin ada 1-2 yang sudah mengikuti forum saya dalam beberapa kesempatan. Saya selalu bilang ini berkali-kali bahwa 14 abad yang lalu peta dunia itu nggak seperti sekarang. 14 abad yang lalu peta dunia ini relatif hanya Imperium Persia, lalu kemudian Imperium Romawi, lalu kemudian ada kerajaan kecil di Mesir tapi nanti di bagian selatan. Mesir bagian utaranya sudah disikat sama Romawi semua. Nah disitulah kemudian hidup peradaban bangsa Quraisy yang disebut Najd ya, di lembah di gurun, bangsa Arab Najd disebut dengan bangsa Quraisy. Yang kemudian bangsa ini tidak punya sumber daya, adapun sumber daya alam, hidrokarbon, minyak bumi sekarang itu baru ditemukan sekarang. Jadi tidak ada yang namanya Arab Saudi, Yaman tuh nggak ada. Yang dulu ada itu Jazirah 14 abad yang lalu ya, Najd. Ada Bakkah, Mekah, ada Yathrib, ya. Lalu ada perkampungan Arab Badui, ya. Ada berbagai macam bani, berbagai macam suku, dan yang terbesar memang terpandang Quraisy. Nah, yang menarik adalah Persia dan Romawi ini sama sekali tidak menjajah atau sama sekali tidak mengakuisisi Jazirah. Ini adalah telaah sejarah yang harus kita sadari betul. Karena memang Jazirah ini tidak menarik untuk dijajah. Jadi sekali lagi ya, Jazirah ini tidak menarik untuk dijajah, tidak menarik untuk diakuisisi, tidak menarik untuk dianeksasi seperti itu, karena tidak punya sumber daya, tidak punya apa-apa. Ini bangsa underdog. Perbudakannya malas itu, bangsa Arab perbudakannya malas, mungkin nggak bisa diatur dan seterusnya mereka. Jadi ini black spot, ini tidak jelas ini wilayah mana. Apakah mereka Persia, apakah mereka Romawi? Jadi mereka ini, dan juga ini menjadi hikmah mereka relatif bersih dari literatur. Nah, ini yang membuat nanti kita menyadari bahwa bangsa Arab Quraisy ini bersih dia
dari literatur Romawi, literatur Persia, termasuk literatur Alkitab. Makanya nanti relatif lebih murni nanti mereka dari segi apa ya. Kalau ada yang bilang bangsa Arab ini ngoplos agama dan Romawi segala macam, itu jadi terbantahkan karena sudahlah mereka terputus secara literatur, mereka juga buta huruf. Nah, maka dari itu kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sangat mengherankan ketika bangsa Quraisy ini begitu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam hadir sebagai tokoh di situ, leader di situ. Yang saya nggak bisa cerita panjang ya, dari Mekah 13 tahun lalu kemudian membangun peradaban alternatif di Yathrib, lalu kemudian di situ bangun masjid, dan terus ada kejadian Badar, Khandaq, sampai Fatu Mekah, dan akhirnya Amul Wufud tahun 8 Hijriah itu suku-suku di seluruh Arab itu berbaiat kepada Rasulullah masuk Islam. Intinya kan Rasulullah ini yang mimpin. Dan itu udah lama sebetulnya, kerjanya 20 sekian tahun ya. Rasulullah wafat tahun 11 Hijriah, jadi kurang lebih para alim ulama tafsir menyebutkan sekitar 23 tahunan. Nah, yang menarik adalah cukup 23 tahun itu saja, lalu outputnya ada sahabat Abu Bakar, Umar, Ali, Utsman, Ali bin Abi Thalib. Lalu kemudian setelah Khulafaur Rasyidin diteruskan oleh Muawiyah, mulai di situ ada kedinastian ya, dinasti Muawiyah masuk, khalifahan. Kita nggak usah ngomong sampai Muawiyah, sampai di titik Umar bin Khattab saja sudah terjadi pembebasan besar. Yarmuk itu menghantam Romawi, ini prestasi besar ini. Pasukannya 30 ribu, 40 ribu, tapi ini bikin kacau balau 250 ribu, dan kemudian Odisia itu menghantam Persia. Odisia itu 400 ribu pasukannya, kaum muslimin kalau tidak salah 38 ribuan, 40 ribuan. Jadi sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya selalu ingin menyadarkan umat tentang bagaimana kita melihat perang sebagai kemenangan perang sebagai ukuran dari kualitas dari sebuah society. Gak mungkin bisa memobilisasi kekuatan segitu banyak kalau di internalnya gak beres. Jadi Anda bisa bayangkan bangsa gurun gak punya sumber daya, tiba-tiba punya sumber daya. Bisa kirim pasukan, ya kan? Bisa solid. Ini kan bangsa yang dulu berpecah belah ini, antar suku saling bunuh-bunuh, ya kan? Sensitif betul, gampang tawuran kalau bahasa kita gitu ya. Ya, gampang tawuran. Mungkin kalau ada daerah-daerah yang di Jakarta sensitif, misalnya Matraman, itu kan gampang tersulut gitu. Main bola dikit tersulut, sedikit tawuran. Itu mirip-mirip seperti itu. Tapi tiba-tiba mereka menjadi solid luar biasa. Ini pasti ada sesuatu yang bekerja. Nah, itu loh maksud saya. Ini ada bangsa gurun nggak punya apa-apa, ya kan? Tapi kok bisa jadi bangsa yang kuat, bangsa yang solid, saling bantu membantu. Mereka kemudian bisa menutup peradaban Romawi di Syam. Mereka bisa buka chapter sampai Persia, mereka bisa bebaskan. Bahkan saat bin Abi Waqqas kan itu sampai masuk daratan Cina ya. Nah, kawan-kawan sekalian, ini apa yang bekerja? Apakah mereka tiba-tiba kedatangan emas? Apakah mereka tiba-tiba hujan duit? Apakah mereka tiba-tiba ketemu mining, tambang, dan seterusnya? Enggak. Yang bekerja itu Al-Quran. Ini loh. Yang turun di masyarakat itu tuh software. Yang turun di masyarakat itu tuh hal yang intangible, bukan tangible. Hal yang intangible. Ya, yang akhirnya mengubah karakter mereka, yang akhirnya mengubah visi hidup mereka. Oh, ada visi hidup yang lebih besar namanya akhirat. Oh, mati syahid itu begini. Oh, ini jihad, ini perjuangan yang luar biasa. Jadi ada software kehidupan, filosofi kehidupan yang kemudian diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian mereka ambil, yang kemudian menjadi cara hidup untuk saling peduli, saling tolong menolong, saling bahu membahu gitu. Saling memperhatikan orang yang lapar, manusia itu sama, perlahan demi perlahan perbudakan dibebaskan. Dulu kan budak ini kan properti seperti barang kepemilikan. Hebatnya Islam itu tiba-tiba tidak menghapus perbudakan, lalu kemudian properti ini hilang kemana-mana. Enggak, tetap ada budak-budak itu. Tapi kemudian Islam kemudian merapikannya perlahan. Kalau kamu begini-gini bebaskan budak. Kalau kamu begini-gini bebaskan budak. Pahlamu seperti membebaskan budak. Jadi properti itu dibebaskan. Manusia sebagai properti dibebaskan. Ini
bagian ya, jadi kalau hak asasi manusia baru ngomong sekarang manusia sama lahir dalam hak yang sama, udah ketinggalan jauh 14 abad yang lalu kita udah bicara itu gitu. Makanya Bilal bin Rabah bisa bersahabat dengan Rasulullah, ini budak kulit hitam dari Habasyah. Makanya Salman Al Farisi rasnya berbeda tapi menjadi sahabat Nabi yang terdekat, yang kemudian memberikan saran di Khandaq itu Al Farisi Persia. Dia tokoh di Persia, beda ras dengan Quraisy, tapi mendapat tempat di hati Rasulullah. Karena itulah bagaimana kita memandang manusia. Bagaimana kemudian Islam berpikir tentang, Islam kemudian mengajarkan tentang bahwa tidak boleh ada orang yang lapar, tidak boleh ada orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Dia harus hidup pada kecukupan kebutuhan yang namanya zakat. Itu semua bekerja. Yang akhirnya itu semua membangun yang namanya peradaban yang kuat. Jadi ada sebuah etape di perang Yarmuk kalau tidak salah. 250.000 tentara Romawi itu sama Heraklius itu dirantai kakinya per 10 orang. Ini riwayat sahih. Jadi 250.000 pasukan Heraklius itu dirantai per 10 orang karena Heraklius mendapati mereka rawan lari. Kenapa rawan lari? Gaji militernya belum ditunaikan. Jadi gara-gara gaji militer belum ditunaikan, tentara bayaran banyak yang belum dibayar, kayak kata Heraklius, rantai per 10-10 supaya nggak ada yang lari ke belakang. Kalau ada yang lari kan nyangkut gitu. Jadi harus maju ke depan. Itu dirantai per 10. Memang nggak masuk akal. Gitu. Sementara di pasukan Islam 40.000 itu perang dengan memang hatinya gitu. Ya. Hanya ditempatkan Tolha bin Ubaidillah di belakang oleh Khalid bin Walid pada saat itu memimpin. Tolha, engkau di belakang. Kalau tidak salah Tolha ya. Seingat saya Tolha diletakkan di belakang. Jadi kalau misalnya ada yang kemudian mundur ke belakang, malu dengan Tolha. Nah, jadi sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah peradaban bekerja. Maka pada kesempatan kali ini kita harus menyadari betul di Festival Al-Qur'an ini bahwa Al-Qur'an itu adalah bacaan, bahwa Al-Qur'an itu adalah literatur dari kalimat kalam Allah Subhanahu wa taala yang kemudian kita baca, kita rapikan bacaan dengan tahsin, kita hafalkan, benar. Lalu kemudian kita tafsirkan, kita praktekkan benar, tapi pada dasarnya untuk apa kita praktekkan itu semua? Ya untuk memperbaiki peradaban ini gitu loh. Untuk memperbaiki kehidupan kita di masyarakat ini, itulah yang namanya anasirut tagyir, bahwa Al-Quran ini bekerja untuk mengenerate perubahan itu. Ya. Hari ini orang nggak bisa makan, nggak ada solusi, Pak. Bayangkan. Hari ini orang mau sekolah harus bayar ini, bayar itu. Masya Allah, tabarakallah. Makanya seperti Bang Jimmy dan kawan-kawan, saya lihat banyak mengadakan fasilitas asrama gratis, Al-Quran gratis. Ini salah satu kerja-kerja peradaban untuk menjawab itu. Nah, saya dari ringkasan yang singkat ini, saya ingin masuk pada hal yang lebih mendalam. Kita ambil contoh-contoh saja, karena ini waktunya terbatas, tapi supaya kemudian tajam, kita ambil satu contoh fokus misalnya di pendidikan. Ya. Bagaimana kemudian Islam ini berbicara tentang pendidikan. Pada ruang pendidikan ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Jumu'ah. Di surah Al-Jumu'ah, di awal-awal surah Al-Jumu'ah. Surah Al-Jumu'ah, surah ke-62. Ya. Surah ke-62 ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Jumu'ah ayat 2. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Ini menarik kalimatnya. Dialah yang kemudian membangkitkan ba'as itu sebetulnya di sini tulisannya mengutus. Literasi bahasa Arab Quran itu al-ba'ats itu sebetulnya akar katanya membangkitkan. Jadi kalau saya boleh bahas ini secara terjemah langsung, waladzi dialah yang, maksudnya dialah yang siapa? Ayat satunya berbicara tentang Allah, Al-Malikul Qudus dan seterusnya. Waladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Dialah yang membangkitkan fil ummiyina, ummiyina itu kaum yang tidak bisa baca.
Ya, kaum yang buta huruf, rasulan minhum, rasul dari golongan mereka. Maka ini sebuah literatur kuncian di awal bahwa memang hikmahnya kenapa disebut dengan buta huruf, karena kemudian ini membersihkan tudingan-tudingan, ya, membersihkan tudingan-tudingan orang bahwa Rasulullah itu mengoplos Quran ini, ambil literatur mana terus disampaikan. Yatslu alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayat, membacakan ayat-ayatnya. Yang kemudian ini sifatnya, semangatnya adalah semangat tauhid, dibacakan ayat-ayatnya. Wa yuzakkihim, kemudian disucikan, dibersihkan. Ya. Dan kalimat wa yuzakkihim di sini para ulama tafsir mendekati satu wa yuzakkihim, membersihkan dari togut, ya, sesembahan-sesembahan yang lain. Dan juga wa yuzakkihim ini lebih juga kepada akhlak. Wa yuzakkihim ini kepada manusia. Yang jelek-jelek yang kita lakukan, yang akhlak kita kepada diri kita, kepada manusia, kepada alam ini jelek-jelek, ini coba dibersihkan. Lalu kemudian wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, baru bicara tentang ilmu dan hikmah. Maka sebetulnya begini, ya, dalam software kerja Quran, yatslu alaihim ayatihi, ya, yatslu alaihim ayatihi, ini pondasi awal, tauhid. Kita menyebutnya ilmu tentang Allah, pondasi awal. Lalu yang keduanya adalah wa yuzakkihim, ini ilmu tentang manusia, ya kan? Ilmu akhlak, ilmu tentang manusia, ilmu tentang bagaimana berhubungan dengan manusia. Lalu yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, baru berbicara tentang ilmu hikmah yang sifatnya beberapa ulama tafsir menyebutkan yang sifatnya juga sains, ya, sifatnya sains, ilmuwan, teknis, itu wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Sekarang saya bangun dulu dalam kerangka bisnis, misalnya kita belajar. Dalam kerangka bisnis, yatslu alaihim ayatihi, maka yang harus kita pondasikan pertama bahwa rizki ini dari Allah. Rizki yang kita dapat dan kita belanjakan itu dipertanggungjawabkan oleh kepada Allah. Allah yang sudah atur mana boleh mana enggak. Rasulullah sudah atur mana boleh mana enggak. Itu di sini. Lalu kemudian kalau pondasi tauhidnya benar, naik ke atas. Untuk apa saya jual produk ini? Ya, untuk apa saya jual produk ini? Apa manfaatnya bagi masyarakat? Apa yang kemudian kita bisa kontribusikan dari produk yang kita jual ini? Lalu yang ketiga, bagaimana teknis jualannya? Ya kan? Bagaimana kemudian teknis menjalankannya? Marketingnya kah? Lalu kemudian persepsi brandingnya kah? Lalu kemudian segala macam hal yang teknis tentang SOP dan segala macam, baru yang ketiga. Jadi pola pendidikan Islam itu begitu. Jadi ilmu tentang Allah dulu, lalu pondasi keduanya ilmu tentang manusia, lalu kemudian alam. Ini saya mohon maaf ya, kenapa kemudian peradaban hari ini nggak jadi bagi saya pribadi, peradaban hari ini nggak jadi, dan saya termasuk produk itu. Coba kita sekarang lihat ya, bagaimana kemudian peradaban ini bekerja. Pasti yang ilmu yang tertinggi hari ini adalah ilmu tentang alam. Ayo jujur-jujuran, kan? Gini deh, kampus engineer, kampus yang yang sifatnya ngurusin benda mati. Ya. Saya sama Bang Jamie ini kan dari kampus benda mati kan, dia ngurusin batu, Bang Jamie tambang, saya ngurusin yang cair-cair minyak bumi. Jadi Bang Jamie teknik pertambangan 2001, ya 2001, saya teknik perminyakan 2004 ITB. Kami ini kan ngurusin benda mati kan. Saya juga sedikit menyesalkan itu jadi kampus yang luar biasa, jurusan yang luar biasa. Jadi hari ini ilmu tentang benda mati ini nomor 1, ilmu tentang manusia itu nomor 2. Kampus sosial ngurusin akuntan, ngurusin psikologi, ngurusin humaniora kita sebut, ilmu tentang manusia itu nomor 2. Dan yang lebih parah lagi, kampus-kampus agama itu sekarang jadi jadi kelas yang ketiga. Ya, belajar agama. Ya, hari ini syariah. Ya, hari ini makanya nggak jadi apa-apa nih peradaban. Mohon maaf ya. Pinter, ahli rekayasa, malah kemudian merekayasa hal yang tidak-tidak. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya terbuka aja. Contoh rekayasa genetika. Dulu kalau misalnya kita bertanam, berladang, ya, itu dari hasil grain, hasil panen.
itu sebagian disisihkan untuk jadi benih berikutnya. Atas ilmu rekayasa genetika, kalau Anda kemudian punya hasil panen, butiran hasil panen itu nggak bisa jadi benih. Supaya apa? Supaya Anda beli, ya, supaya Anda beli hasil panen di perusahaan bibit benih unggul. Logikanya ya, sekarang kalau ada rekayasa genetika, cloning, apa segala macam, harusnya nggak ada kelaparan dong. Famine nggak ada dong di Afrika. Harusnya begitu dong. Tapi coba lihat sekarang, kelaparan makin banyak. Kalau banyak orang pintar, harusnya sekolah makin banyak dong. Nggak ada dong yang terlantar, nggak bisa sekolah. Mana? Mohon maaf ya, sekolah-sekolah berubah menjadi bisnis model. Ini mohon maaf saya terbuka. Yayasan-yayasan pendidikan berubah menjadi bisnis model. Ya, pinjam uang ke bank, bangun gedung, bikin uang pangkal, uang semesteran, jauh dari spirit untuk pendidikan itu hak. Apakah boleh pendidikan berbayar? Boleh. Boleh banget pendidikan itu berbayar. Tapi lihat dong softwarenya di Madinah. Apakah Rasulullah waktu buka majelis duha itu, kemudian ayo ini ada registrasi dan seterusnya. Ini berbeda ya. Kalau ada layanan yang memang dedicated, dia harus dididik, dia harus dihelat profesional, boleh dia bayar. Tapi kalau berbayar semua, ini masalah. Ya, maka saya bagi-bagi tugas sama kawan-kawan. Ada yang berbayar, ini saya lagi gerakkan kawan-kawan bikin SMP, bikin sanawiyah, bikin aliyah yang gratis. Gitu. Gimana kita bikin program-program pendidikan yang bisa gratis. Yang kemudian bergerak dari wakaf produktif hasilnya dan seterusnya. Kenapa? Karena ilmu ini pondasinya nih, keilmuan ini pondasinya ini, itu ilmu tentang benda mati dulu. Jadi nggak ada rasa sama manusia. Coba dulu ya, di zaman Andalusia, belajar tentang fluida, itu mengalirkan air dari tempat rendah ke tempat tinggi untuk wudhu. Jadi supaya masyarakat itu dapat air wudhu. Lalu kemudian zaitun. Kalau Anda ke Spanyol, itu hampir semuanya itu produksi zaitun, kebun-kebun luar biasa. Zaitunnya sehat-sehat. Siapa yang bawa zaitun ke Spanyol itu? Zaitun itu originnya bukan Spanyol, Kang Mas. Ya. Zaitun itu dibawa oleh kaum muslimin. Gitu loh. Ya kan? Jadi pertanian Islam berpikir, al-filaha, pertanian Islam itu berpikir tentang gimana panen baik, gimana continuous, gimana supaya tanah berkeberterusan. Sekarang coba tanah di Jawa rusak semua. Kimia pupuknya. Dihantam semua chemical ke dalam tanah. Akhirnya kalau nggak dikasih chemical, nggak tumbuh. Lalu apakah seperti itu peradabannya? Karena apa? Peradaban ini berdiri dalam soko guru kapitalisme, soko guru materialistik gitu loh. Jadi dia menancap itunya, menancap pemikirannya itu pada materialistik itu. Ya, sebagai contoh nih ya, kita belajar tentang urutan-urutan ini. Bangun rumah misalnya. Rasulullah itu memberikan contoh, dan ini yang kami lakukan di Balikpapan, bangun masjidnya dulu. Lahan masih kosong, udah bangun masjidnya dulu. Dari masjid itu kemudian jamaah membuat pemukiman. Jadi Masjid Nabawi itu, rumah sahabat itu melingkari Masjid Nabawi. Itu yang dicontohkan. Jadi titik 0 kilometer di dalam sebuah perumahan itu adalah masjid. Nah hari ini kalau orang mau buat perumahan kawan-kawan sekalian, dia bangun dulu mallnya, dia bangun dulu rukonya. Jadi peradabannya peradaban pasar. Titik nolnya suk. Padahal pasar itu tempat yang paling kemudian banyak syaitonnya, banyak kekejiannya. Bukan berarti Anda nggak boleh masuk pasar ya. Bahkan dengan kalimat dari Rasulullah seperti itu, Anda harus berhati-hati masuk pasar-pasar. Itu versus masjid. Nah, ini membuat peradaban ini sekarang ini berbeda. Maka jangan heran anak pintar, gaji 20-25 juta, 30 juta, memperhatikan orang tua saja enggak, ngirimin orang tua saja enggak, memperhatikan rumah orang tua yang bobrok aja enggak. Orang tuanya kemudian ke rumahnya disembunyikan di kamar pembantu, dia malu orang tuanya dari kampung. Ini it happen di lingkungan kita hari ini. 5 bersaudara adik-beradik, adiknya mau lapar kamu, nggak ada rumah kamu, nggak peduli sama sekali. Padahal ini akrobin, kerabat dekat. Di Quran ini luar biasa. Ini karena apa? Karena pendidikan kita belasan tahun, puluhan tahun, ini menempatkan ilmu alam, ilmu benda mati di atas segala-galanya. Makanya bahaya Pak, Bu, ini mumpung ada yang mendengar. Pentingnya kita di awal-awal ini yatslu alaihim ayatihi. Makanya kalau Yayasan Indonesia Khatam ini buka kelas tahfidz, buka kelas Quran. Memang Quran dulu Pak, pendidikan itu Bu. Quran dulu. Karena di dalam Quran ini ada adab, ada akhlak.
Ada kisah Yusuf memaafkan saudaranya, ada kisah Nabi Musa bersabar dengan Bani Israel, ada kisah Nabi Musa melawan tirani Fir'aun, ada kisah Nabi Ayub yang bersabar, ada kisah Nabi Yunus yang bertaubat. Ya kan? Ada kisah sahabat Rasulullah di perang Hunain berbangga-bangga atas jumlah. Ada kisah sahabat berselisih di surah Al-Anfal. Kisah itu membentuk jiwa anak-anak kita. Makanya Ibnu Khaldun kan, pastikan anak Anda sebelum 10 tahun itu hafal. Luar biasa loh. Ulama-ulama itu ilmu pertama yang harus disemai di anak itu Al-Quran. Karena itu yatslu alaihim ayatihi wa yuzakihim wa yu'alimuhumul kitab. Baru ilmu. Jadi fondasi itu ilmu tentang Allah, ilmu tentang manusia, baru ilmu tentang alam, ilmu tentang benda mati. Ini sekarang peradaban ini berbalik begini nih. Ilmu tentang benda mati di awal itu kan menjadi yang digemang-gemakan, ilmu tentang manusia jadi kelas nomor 2. Ya. Lalu kemudian ilmu tentang Allah itu jadi sekunder, jadi tersier gitu loh. Kebalik. Gitu. Nah, makanya sekarang peradaban nggak kemana-mana, banyak orang pintar, korupsi merajalela di mana-mana, banyak orang pintar tega-teganya, ya dana-dana yang harusnya masuk ke fakir miskin disikat juga. Banyak orang canggih, punya ilmu rekayasa ini, tetapi nggak ada manfaat sama sekali ke masyarakat. Kita ini punya teknologi luar biasa, ada sungai, kasih mikrohidro jadi listrik, ada solar cell, ada ini segala macam. Kenapa nggak terjadi? Kenapa nggak terjadi renewable energi itu? Renewable energi itu kenapa nggak terjadi? Karena yang mendorong adalah semangat peradaban materialistiknya itu tadi, bukan semangat peradaban untuk melakukan kebaikan lebih baik, nggak ada. Jadi semangat yang ada itu adalah semangat untuk ini ada uangnya nggak? Oh kalau renewable energi jadi batu bara kita nggak laku. Oh kalau renewable energi kita jadi solar cell kita jadi nanti kalau solar cell jadi nanti jualan kita di sini nggak laku. Nah, coba lihat begitu. Sogok sana, sogok sini, kehidupan jadi mahal. Masya Allah, tabarakallah. Rusak, Pak. Karena apa? Lepas dari Al-Quran. Maka saya tutup penyampaian saya ini yang cukup emosional. Ke bawah ruhnya anak tambang ya, Bang Jemi Gumilan ya. Iya, ke bawah ruhnya Bang Jemi Gumilan ini. Jadi saya, ya Rob, kita harus mengakui betul bahwa ayolah balikin lagi nih kita ke dalam Al-Quran, insya Allah penuh kebaikan ya. Thank you, insya Allah. Terima kasih. Bapak Ibu yang Allah muliakan, apa yang disampaikan Ustaz Rendi tadi mungkin kita sudah pahami bersama, tapi tinggal bagaimana kita bisa berkolaborasi ya dengan seluruh elemen yang ada sehingga kita sama-sama membangun peradaban ini dengan benar. Oleh karena itu silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, kita buka sesi tanya jawab dan kita akan batasi saja karena memang Ustaz Rendi ini juga harus segera keluar dari bandara. Ya, Ustaz Rendi. Ya. Kira-kira menurut Kang Rendi saat ini
bagaimana wajah pendidikan Al-Quran kita, sehingga kita tahu kita harus berangkat mulai dari mana untuk menjadi komponen membangun peradaban tadi. Mungkin gitu sedikit. Ya, yang saya yakini Bang Jemi, seperti yang Bang Jemi ajarkan pada kami di waktu di Masjid Salman. Yusira ala dini kulli wa kafa bilai syahida. Jadi saya ini lulusan madrasah koridor timur Salman ya. Kalau di Salman itu ada koridor yang kemudian berbatasan dengan Pangangan. Itu namanya koridor timur Masjid Salman. Saya di Bang Jemi di situ. Jadi liyusira ala dini kulli wa kafa bilai syahida. Bahwa agama ini akan izhar, akan jelas. Kan kalau dalam ilmu tahsin itu kan ada izhar. Ya jelas, izhar. Agama ini akan clear, jelas, dan gelombangnya ke sana, arahnya ke sana. Maka yang saya lihat, suka nggak suka, ya orang boleh suka nggak suka. Al-Quran ini memang nggak tahu, ya sudah dikunci oleh Allah, memang sekarang rising up ya. Saya merasakan rising up. Saya sekarang di Masjid Berkabok sini, unbelievable, imam masjidnya 17 tahun, 11 tahun hafal Quran. Ini di Masjid Berkabok. Imam masjid kami 17 tahun. Saya tuh susah ngambil yang tua-tua karena saya 34 kan. jadi supaya bisa dididik 17. Lalu ada juga yang 16 tahun Akil Muhammad. Itu dari Darul Quran juga hafal Quran. Anak SMA 1, SMA Negeri Balikpapan, SMA Negeri 1 Balikpapan. Kemarin saya di Bandung, lalu kemudian ke Mihrab Quran, Sayyid Kutub 14 tahun, Masya Allah suaranya jernih sekali, juga kemudian sudah hafal 10 juz. Dan ini nggak bisa dilawan. Ya sekarang itu banyak sekali rumah tahfidz, pondok tahfidz, itu kemudian free, nggak usah bayar. Dan saya ngelihatnya luar biasa ya. Saya ngelihatnya luar biasa itu masyarakat ini kemudian setelah kemudian ini ada rumah Quran, ini ada rumah tahfidz, itu kemudian ngasih makan, ngasih rumahnya, ngasih mobil, ngasih komputer, ngasih tanah. Ini di depan mata kepala saya. Jadi arah arusnya itu gede banget Bang Jem. Ya, saya meyakini arah arusnya itu gede banget gitu ke dakwah Al-Qur'an ini. Nah, cuma gini, kalau boleh memberi memberi tahapan selanjutnya setelah ada gelombang tahsin, ada gelombang tahfidz. Ini yang saya alami adalah memang sudah saatnya kita masuk ke pemahaman yang lebih mendalam. Artinya sudah harus berani bicara tafsir. Jadi kalau boleh berbagi nih, cara saya menyetor hafalan Quran itu sekarang dengan lafaz misalnya wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin, dengan terjemah wa minan nasi, di antara manusia may yaqulu, ada yang kemudian mengatakan amanna billah, beriman kepada Allah, wa bil yaumil akhir, dan juga hari akhir, wa hum mu'minin, padahal mereka itu tidak beriman. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir, dan sebetulnya mereka nggak beriman. Tafsir, oh ini start bercerita tentang kaum munafik. Ini bercerita tentang kaum munafik. Wa idza qila lahum, dan seterusnya, wa idza laqul ladzi, dan seterusnya. Jadi Qur'annya nggak cuma dilafazkan tapi dia hidup. Yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya tentang harta rampasan perang. Qulil anfalu lillahi wa rasul. Harta rampasan perang milik Allah dan Rasul. Walaupun nanti di ayat 41 Allah kasih itu Allah kasih untuk Allah dan Rasulnya 1/5 khumusahu ya, di ayat 41 Al-Anfal. Kenapa? Karena di ayat satunya sahabat ini berselisih tentang harta rampasan perang. Kenapa mereka berselisih? Kenapa sahabat Rasulullah itu kemudian Ahlul Badar kemudian berselisih setelah kemenangan yang memukau di Badar, padahal mereka ditolong oleh Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, Quran ini harus hidup begitu. Jadi kerangka asbabun nuzulnya dididik, tarjamahnya dididik, tarjim, tafsirnya juga dididik, dan hadis yang kemudian berkaitan tentang itu semua juga
diinstal pelan-pelan. Ya. Makanya saya sekarang sedang mengkampanyekan ke rumah-rumah tahfiz. Nah, semoga juga nanti kalau misalnya berkenan juga teman-teman di Yayasan Indonesia Khatam juga semoga juga bisa membersamai. Menyetor hafalan 30 juz itu memasukkan file ke dalam diri dan kepala, ke dalam jiwa dan kepala itu masukin filenya. Tapi setelah teman-teman itu khatam, dia harus masuk dalam tafsir, dia harus masuk dalam memahami Al-Qur'annya itu. Karena kalau dia memahami Al-Qur'an dengan tafsirnya, hadisnya nanti ngikut, sirohnya nanti ngikut, sirohnya ngikut, hadis yang ngikut, pendidikan karakternya ngikut. Jadi yang kita bentuk itu paripurna, dan seperti itulah sahabat Rasulullah dibentuk. Makanya 23 tahun, ya kan? Makanya ngaji di Nabawi itu, ngaji di Madinah itu kan 10 tahunan. Maka dari itu ayat terakhir itu al-yauma akmaltu lakum. Hari ini kamil. Hari ini belajar udah selesai. Ini akmaltu lakum, sempurna sudah agamamu. Itu kan sebetulnya madrasah gitu kan. Madrasah. Maka kadang-kadang banyak yang nggak punya ilmu terus bilang, oh Rasulullah itu berbisnis. Ya berbisnisnya sebelum masa kenabian, setelah masa kenabian Rasulullah mu'alim. Rasulullah tuh ngajar mu'alim. Ya. Source income-nya bukan dari bisnis itu. Nanti panjang lagi nih kalau kita bicara tentang mekanisme hidup Rasulullah. Nah, jadi gitu ya kawan-kawan. Intinya adalah kita nggak bisa stop di tahfiz. Kita nggak bisa stop di ngafal. Karena saya kemarin ada seorang hufaz imam masjid saya itu ngaji surah Al-Kahfi tentang al-malu wal baduna zinatul hayat dan terusnya, bahwa harta anak-anak itu zinatul hayat dunya, jadi hayat fit dunya adalah hiasan kehidupan dunia. Dan kemudian saya jelaskan tafsirnya, bahwa begitulah hiasan, dia cuma sementara, begitulah cara kerja harta dan anak-anak. Nah, kawan yang kemudian hafal Quran ini adik imam masjid yang hufaz, jadi kemudian baru tahu saya bang, itu maksudnya. Nah, nampaknya ini kerja keras berikutnya, ya. Makanya bagaimana kemudian mempersiapkan tadabur ayat per ayat yang hidup, ya. Ustadz Muzamil Hasbalah sudah kemudian mengangkat ini sehingga menjadi sebuah arus besar tren. Ya, ada makomat, ada irama, dan seterusnya. Lalu kemudian orang jadi senang dengan Quran karena keindahan. Ini bagus, ini pintu masuk, entry point. Tapi kemudian kalau misalnya sudah masuk semua, ini mantep ini. Berikutnya adalah pendidikan Quran, kita harus berfokus pada tadabbur, pemahaman. Thank you Bang Jem. Makasih Bang Jem. Ini ada pertanyaan, bagaimana pendapat antum tentang banyaknya jumlah Quran dan program menghafal tetapi aplikasi akhlaknya belum tercermin? Gimana kira-kira? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau saya begini, inilah yang tadi saya bahas, gitu. Bahwa terutama kita orang Indonesia itu kan ketika menghafalkan lafaz, itu kan kita menghafalkan lafaz yang bahasanya relatif asing bagi telinga. Itu juga yang saya alami. Nah, makanya kalau misalnya tidak masuk pada terjemah, minimal terjemah saja. Kalau nggak masuk pada terjemah, kalau dia kemudian nggak masuk pada pada tafsir, dia nggak akan membentuk pribadi. Sebagai contoh di surah Al-Anfal. Surah ke-8. Saya buka dulu surah Al-Anfal, surah ke-8. Kawan-kawan bisa buka juga surah ke-8. Surah ke-8 ini halaman 1, halaman pertamanya halaman 177, 178. Iya, kita masuk di ayat yang ke-9 saja. Ayat yang ke-9. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim istastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumittukum bi alfin minal malaikati murdifin. Kalimatnya kan ini,
Jadi kalau baca surah Al-Anfal ini begini. Kamu itu kenapa sih berselisih tentang harta rampasan perang? Jadi habis Badar ini menang. Ini front pertama ngomong gini. Saya dong yang dapat lebih banyak. Saya kan di depan. Yang jaga Rasulullah, saya dong yang jaga Rasulullah yang lebih utama. Saya harusnya dapat harta rampasan perang lebih banyak. Yang jaga logistik juga begitu. Nah, makanya mereka bertanya ke Rasulullah, bukan sekedar bertanya. Ya, bukan sekedar bertanya, tapi kemudian dia apa? Kayak protes gitu, kayak mau silang pendapat gitu. Kulit apa? Ya saluna kan lanfal. Mereka mau pertanyakan ini bagi-baginya gimana. Maka Allah sindir di sini istastagitsuna rabbakum, ya. Ingat nggak ketika kalian minta-minta kepada Allah? Kenapa? Karena perang Badar ini kan 300 lawan 1000. Istastagitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfi minal malaikati murdifin. Gara-gara atas sebab kamu minta, kami ijabah, kami bantu kamu dengan 1000 malaikat. Kami bantu kamu dengan 1000 malaikat. Jadi maksudnya ingat loh kita ini di kehidupan ini kalau kamu mencapai sesuatu, kamu itu dibantu Allah. Itu kan membuat ada akhlak. Ngafal ayat tentang Sulaiman, begitu singgasana Balkis begitu singgasana Balkis kemudian bisa lompat sekedip mata, hadza min fadli rabbi, mengujiku apakah aku beriman atau kufur. Jadi kan kalau belajar Quran itu egonya rendah, tawadu gitu ya, sadar semua ini milik Allah. Walaqad ataina Dawud wa Sulaimana ilma, ya, dan sungguh-sungguh diberikan kepada Daud dan Sulaiman itu ilmu. Wa qala alhamdulillah, dan Daud dan Sulaiman mengatakan wa qala alhamdulillah. Faddalana ala katsiri minal mu'minin, aku diberikan kelebihan lebih banyak daripada mukmin-mukmin yang lain. Nah, ini hanya bisa bekerja jadi akhlak, jadi output kalau dia kemudian masuk pada terjemah itu. Maka sangka baiknya begini. Dia ini hafal Quran, adabnya begini-begini. Hafal Qurannya, kerapnya dengan lafaz Al-Quran, bersama Al-Quran. Pasti ada keberkahan dan kebaikan. Maka kalau ada buruknya akhlak, jangan nyerang Qurannya. Yeah. Ya, sama misalnya berjilbab buruk akhlak, nyerang jilbabnya. Jadi kebalik-balik. Karena jilbab itu wajib, gitu kan? Gak ada urusan sama jilbab ini atribut kesucian, bukan. Jilbab itu atribut wajib. Quran ini atribut ilmu. Ya urusan tiba-tiba orang berquran itu tiba-tiba dia ada salah. Jadi banyak juga itu betul. Ya bahkan mayoritas mungkin lebih baik ketimbang nggak ada Qurannya sama sekali. Jadi ini sudut pandang yang harus kita bangun. Tapi intinya termasuk tadi menguatkan jawaban yang pertama, saya merasakan betul itu waktu di SMA Negeri 1 Balikpapan tahun 2001-2000 nih kita gelombang tahsin ya Bang ya. Masuk 2004 di TB itu saya mulai mengenal tahsin, mulai mengenal perbaikan bacaan. Sekarang ini gelombangnya ini menghafal. Nah, mudah-mudahan kita harus masuk dalam bab tadabbur, Dan 1-2 komunitas Quran di Jawa sudah mulai sekarang menghafalkan matan hadis. Ya. Jadi sudah mulai menghafalkan periwayatan Bukhari, udah masuk ke riwayat Muslim gitu. Saya takjub banget gitu. Udah mulai menghafal hadis. Karena hadis ini turunan penjelasan dari Al-Qur'an ini. Sirohnya udah mulai naik ya. Siroh lalu kemudian udah mulai naik. Nah, nanti kalau ini udah jadi fondasi, nanti barulah setelah itu tadi ada yang bertanya, belajar akuntansi, belajar manajemen bisnis baru. Saya pun sekarang masih belajar ilmu umum. Nah, bedanya misalnya sekarang saya belajar tentang poverty, kemiskinan. Begitu saya belajar, ada teori yang aneh-aneh saya pakai. Karena ini nggak berkesesuaian dengan Al-Quran ini. Misalnya dia bikin teori di situ, misalnya kemiskinan terjadi karena tidak adanya kompetisi. Maka kompetisi itu harus dibuka lebar supaya siapa yang kemudian berkualitas bisa dapat. Ini teori kapitalis. Ini melepas ke mekanisme pasar. Padahal dalam itu dibantu dulu kehidupannya setara. Nah, maka saya lebih cocok teori poverty-nya yang searah dengan Islam itu UB, Universal Basic Income. Jadi di Eropa ini lagi rame konsep zakat. Universal Basic Income, orang yang nggak kerja harus dapat penghasilan itu tuh zakat. Emang Eropa ini, ya Allah, ya, orang-orang pinter ini nggak mau source-nya itu dari kita.
ya. Jadi sekarang itu kalau saya pun belajar belajar ilmu sesuatu, entah sosiologi, entah apa itu, saya tuh cukup berani juga. Saya juga baca literatur penulis-penulis Yahudi yang keras-keras gitu. Itu saya juga bisa meraba. Ini enggak sejalan dia. Termasuk juga teori-teori ekonomi misalnya. Dalam Islam itu wahalallahul bai'a, dihalalkan jual beli, bertukar value, jual beli ya. Wa harrama riba, diharamkan riba. Apa sebetulnya riba itu? Memperjualkan alat tukarnya. Jadi alat tukar yang sebetulnya nggak menciptakan nilai ini diperjualkan. Kalau terigu kamu jadikan roti, kamu jual itu kan naik itunya, value-nya. Kalau benih jagung kamu tanam jadi jagung lagi kan itu naik value-nya. Ada ruko kamu sulap jadi toko jualan itu kan naik value-nya. Ada lahan tanamin misalnya habatus sauda, naik value-nya. Tapi kemudian uang didiamkan 1 juta disuruh jadi 1.100.000 itu nggak ada value-nya. Maka ketika saya belajar ekonomi pun, kalau basisnya Quran kita bisa detect. Nah ini bohong-bohong aja ini ilmu yang begini. Ngasal-ngasal aja nih kita nggak pakai ini. Tapi ada ilmu yang sejalan. Perdagangan, sektor real, pergerakan barang. Itu li'ila fi Quraisy ila fi mrihlata syita'i wa shaif. Mereka rihlah dagang ke utara ke selatan. Ini tentang pergerakan logistik. Ini Quran. Jadi kalau kita sudah ya nggak sempurna juga saya ya, maksudnya masih terus belajar Quran. Tapi kalau kita punya walaupun nggak mendalam gitu, tapi kemudian kita bisa mulai merasakan mana yang searah. Makanya saya bilang Qurannya dulu baru belajar macam-macam. Saya ini korban yang belajar macam-macam, Qurannya belakangan gitu. Jadi kalau Bang Jamie ingat 2008 saya bilang, wah dakwah ini kesempitan nih, kalau saya bicara dakwah ini nggak keren, kalau saya ke Quran lagi ini terlalu hijau. Dulu saya sempat berpikir sekuler begitu. Saya ini baru pulang. Ya Bang Jamie, saya baru pulang Januari 2019, baru menyerah lagi. Nampak aneh, harus kembali lagi ke jalan dakwah nih, gak usah macam-macam, gak usah akrobat. Jadi saya baru kembali lagi nih recall yang saya pelajari dulu gitu. Terima kasih. Siap. Ya, satu pertanyaan lagi Bapak. Oh bebas Ustaz. Ya, bagaimana pendidikan yang baik menurut Quran? Apakah seperti pesantren atau pendidikan dasar sampai PT? Atau dua-duanya? Ya. Sebetulnya sih gini ya, kalau ditanya tentang pendidikan yang baik itu kan sebetulnya bukan pesantren, bukan apa nama labelnya, pakai SDIT atau apa. Saya nggak mau kita bicara label-label itu. Tapi kita bicara dulu yang fundamental, sederhana. Apa kontennya, apa kurikulumnya? Maaf ya. Saya nemenin anak saya kemarin tes masuk Husnul Khotimah. Jadi alhamdulillah putra sulung saya masuk Husnul Khotimah. Saya kemarin nemenin apa persiapan dia belajar. Saya menemukan sampai pertidaksamaan ya. Sudah 3x plus 2 sama dengan sekian gitu-gitu. Harus ngitung luasan tabung, luasan kerucut dan segala macam. Dan saya dan Bang Jem ini kan sebetulnya korban yang dijeli begitu-begitu gitu kan. Banyak yang kita pelajari ya Bang Jem ya. Itu doesn't works. Nggak sama sekali nggak tergunakan loh. Masya saya masih ingat gitu, ngitung sisa reaksi lah, tegangan tali lah segala macam. Ya syukur-syukur kalau memang arahnya ke situ gitu. Tapi itu diajarkan di basic, itu diajarkan di sekolah basic gitu. Nah, jadi kalau saya sebagai pemerhati, diposisikan sebagai pemerhati pendidikan, kontennya pertama tidak tepat. Konten akhlak, konten memaafkan orang, itu di mana diajarkannya? Paling diajarkan oleh guru yang kemudian di akhir-akhir itu yang kemudian di akhir-akhir itu dijelaskan oleh sang guru sama orang memaafkan gitu. Kita cuma punya pelajaran budi pekerti, itu juga budi pekerti dulu nggak tahu basisnya kemana kan. Harusnya kemudian anak-anak ini dididik karakter dulu, diceritakan kisah. Jadi kalau boleh terbuka ini, Quran itu kan telling story. Quran itu kan storytelling. Kenapa telling story? Karena bercerita atau berkisah adalah tools instrumen terbaik untuk membentuk karakter. Itu berkisah. Jadi anak kita ini di basic, pendidikan basic ini harus hidup dengan kisah. Itu loh waktu perang Hunain 12.000 orang mereka berbangga-bangga. It'ajabatkum kasratukum falam tubni ankum syai'a.
dan berbangga-bangga dengan jumlah 12.000 itu dihantam sama Bani Sawakif dan Awazin di lembah Hunain. Ya, kejadiannya 1 bulan setelah Fatu Mekah, padahal mereka menang di Ramadan, mereka babak belur, kemudian di Syawal akhirnya bisa menang lagi, dipanggil dengan iman. Abbas memanggil, ya sahabat Samurah, wahai engkau yang berbaiat di Samurah, di Hudaybiyah, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, itu yang harusnya dikisahkan kepada anak-anak kita. Yusuf sama saudaranya dicemplungin di sumur, dijahatin, akhirnya diangkat jadi budak, begini-begini kehidupannya, sampai akhirnya saudara-saudaranya datang ketemu lagi pada saat Yusuf jadi raja. Dan gak ada ngungkit-ngungkit, memaafkan semuanya. Maka ketika Rasulullah SAW Fatu Mekah, di pelataran Ka'bah, semua Quraisy pembesar ketakutan. Apa kata Rasulullah? Aku akan memaafkan kalian seperti Yusuf memaafkan saudara-saudaranya. Lihat bagaimana kisah bekerja di jiwa Rasulullah. Itu pendidikan. Itu pendidikan. Ayo, tiap malam baca Al-Kahfi. Jadi kita tiap malam baca Al-Kahfi, nggak baca juga tafsirnya. Isinya di bab terakhir tentang Dzulkarnain, raja yang pergi ke barat, ke timur. Ada yang minta dibuatkan terakhir kan, kelompok yang terakhir yang hidup di antara 2 gunung, yang kemudian terancam Ya'juj Ma'juj, minta dibuatkan rotma, ya, minta dibuatkan sadda, minta dibuatkan pembatas, tapi Dzulkarnain memberikan rotma, bukan cuma sekedar dinding, tapi dinding berlapis yang lebih kuat dan seterusnya. Ini adab tentang pemimpin. Kelompok di situ, suku di situ mengatakan, wahai Dzulkarnain, bantu, kalau kamu bantu, kamu upah. Kata Dzulkarnain, nggak usah diupah, yang dikasihkan Allah lebih luar biasa dan seterusnya. Itu yang kemudian itu yang kemudian saya putuskan untuk ayo kita kembali tafsir, kita kembali ke pola pendidikan. Bang Jimmy, ada yang cukup tajam pertanyaan, kenapa saya nggak lanjutkan Serikat Saudagar Nusantara? Boleh jadi penutup? Boleh, silakan. Oh, itu nggak dilanjut emang? Apa? Emang nggak dilanjut? Itu jadi, sedang dihibernasi. Jadi gini. Saya cerita dulu ya, Saudagar itu ya. Saudagar itu forum yang ekonomi yang dibikin oleh Kang Randy. Jadi biasanya ekonomi nasional kaum muslimin. Ya, biasanya acaranya di Sentul tuh, saya ingat tuh. Ya, sebetulnya bukan ke acara, dia lebih ke gerakan, lebih ke movement. Jadi gini, saya dulu punya teori. Nafis Salam, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih Nafis Salam. Saya dulu punya teori bahwa umat ini harus digerakkan dengan ekonomi sebagai pintu pertama, kesejahteraan. Kita harus banyakin pengusaha dan seterusnya. Pada saatnya 2 tahun saya mulai mengelola UMKM ini, saya merasa memang ini lepas dari motherboard. Jadi mengajarkan untuk sejahtera dan jadi pengusaha yang hebat dengan berbagai teknisnya, ini kemudian hanya bergerak untuk dunia dan begitulah. Nah, kalau dilihat dari mekanisme Rasulullah SAW membangun sahabat, memang ada pengusahanya. Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Tolha bin Ubaidillah, ya. Lalu kemudian beberapa sahabat-sahabat yang lain, ya. Itu Abdurrahman bin Auf. Mereka pengusaha. Tapi sebelum mereka dibentuk jadi pengusaha, mereka dikumpulkan dulu di masjid. Nah, perhatikan. Jadi Baitullahnya dulu, masjidnya dulu, Qurannya dulu, pasar manahohnya itu nanti. Gerakan ekonominya itu nanti. Coba dilihat Rasulullah itu bangun. Jadi ngaji dulu, peduli dulu. Maka setelah Baitullah, Baitul Mal. Wahai Rasulullah, kami lapar. Maka Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, gantungkanlah kurma, wahai Ansor, di tiang-tiang Masjid Nabawi. Lahirlah Sufah yang gak punya rumah tinggal di situ. Ya Rasulullah, kalau siang, sore, malam kami makan kurma, perut kami panas. Maka setiap malam kalau kamu sediakan makan untuk 2 orang, ajaklah yang ketiga. Kalau kamu sediakan yang ketiga, ajaklah yang keempat. Saling memberi makan, saling peduli, ditaahi, dipersaudarakan dulu. Dibentuk visinya untuk akhirat. Jadi jangan apa-apa terus ngomong duit. Kesalahan saya kenapa saya tutup, karena ini udah lepas. Serikat Saudagar Nusantara dia bicara duit, dia bicara pencapaian dunia sedari awal dia hadir. Maka kalau dilihat gerakan saya sekarang, masjid tetap juga menghimpun pengusahanya. Kalau ada yang sadar gerakan saya sekarang, tetap juga pengusaha muslimnya kita himpun. Yang memang pilarnya pengusaha muslim, tetap juga. Saya secara underground, secara bawah tanah masih juga melakukan pertemuan UMKM yang terpilih gitu loh. Kita pilih. Ini visinya dakwah, ini mau masjid, ini mau tunduk sama Quran, kita ajarin.
Ini kalau gerakannya dibuka, semua orang bisa masuk, ya. Semua UMKM dengan latar belakang pemikiran yang macam-macam kemudian diajarin macam-macam. Jadi kembali lagi ilmu jadi di atas. Ilmu bisnis, ya. Ilmu bisnisnya jadi fondasi. Ilmu Allahnya nanti ilmu Allah dulu. Ilmu Allah dulu, tundukkan pada masjid dulu, filter dulu di masjid, lalu kemudian digerakkan dimobilisasi. Makanya mohon maaf ya, kemarin saya bicara dengan beberapa tokoh penggerak misalnya 212 Mart di beberapa Indonesia menanyakan, Ustadz kenapa kami relatif belum bisa jalan baik begini karena kalau kembali ke literasinya memang pasar retail itu nanti gitu. Jadi makanya sekarang jamaahnya mau dimobilisasi susah karena tarbiyahnya belum selesai, baitullahnya belum selesai, kepeduliannya belum selesai, langsung lompat ke baitul muamalah. Maka lihat pasar manakhoh itu nanti Pak, kalau Qur'annya udah beres baru, kalau ngaji Al-Baqarahnya udah beres, ngaji keimanannya sudah beres, solid bisa nih mobilisasi, baru buat pasar. Namanya pasar manakhoh. Bukan berarti yang dilakukan 212 Maret salah. Ini adalah langkah yang harus kita coba. Kita hargai, kita apresiasi. Ya, kita applause. Saya tetap mendukung. Tapi kemudian ketika literasi tahapannya ini diloncatin, ini nggak jadi apa-apa. Makanya saya lebih melihat apa yang kami lakukan misalnya di Berkah Box, filantropi, lalu kemudian sekarang merangsek, saya masuk ke pendidikan, menggerakkan kawan-kawan untuk bikin pendidikan gratis, lalu kemudian pelan-pelan kita bangun pilar pengusaha, ini kemudian jalan. Jadi yang saya lakukan sekarang 4 pilar utama. Kita baikin namanya mustad'afin, orang lemah, kita perhatikan pilar orang lemah. Yang kedua kita perhatikan pilar syabab, anak-anak muda, ini pendidikan. Yang ketiga, kita perhatikan pilar yang namanya pilar pengusaha, saudagar. Yang keempat, baru pilar ulama, orang-orang alim, ini supaya punya bahan bakar, bisa hidup, bisa fokus ngurus umat, ini kita perhatikan. Ini 4 pilar. Yang kalau 4 pilar ini nanti kemudian sudah tajam, nanti dia masuk pilar kelima, pemimpin yang adil. Nah, itu ada hadisnya, 5 pilar. Nah kita ini kalau ngurusin 1 pilar, pengusaha aja yang diurusin. Anak yatimnya terbengkalai, orang miskinnya nggak bisa makan, nggak jadi apa-apa. Dan saya ngelihat memang ya kita nggak bisa ya bikin perbaikan umat ini cuma rame-rame, conference ya, kumpul-kumpul, hari itu semangat takbir, but that's nothing happen. Nothing happen di lapangan. Ya. Saya itu kan merasakan banget ketemu bupati, bicara ekonomi nasional, bicara ekonomi daerah, pendapatan domestik regional bruto PDRB, saya bicara tapi nothing happen, nggak ada yang terjadi. Terlalu luas yang diurusin, nggak ada pijakan pada masjid. Nah sekarang kami berstrategi basis masjid. Basis masjid ada amal usahanya, ada amal pendidikannya, ada amal sosialnya. Saya meyakini mudah-mudahan ini adalah bentuk dari tunduknya kita pada sistem dan mekanisme Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah itu bangun peradaban nggak ngumpulin pengusaha. Bukan ngumpulin pengusaha Rasulullah itu, ayo yang kaya-kaya kumpul, ayo kita di sini, ayo kita coaching, dagang yang betul. Enggak. Rasulullah bangun masjid, mensujudkan sahabat itu ke masjid. Lalu kemudian mengajarkan Al-Quran. Nah setelah itu ada yang jadi pengusaha, ada yang ngajar, ada yang latihan perang, ada yang apa macam-macam. Tapi motherboardnya, colokannya, papan induknya adalah masjid. Mudah-mudahan ya ini bisa menjadi jawaban singkat. Mohon maaf terburu-buru. Bang Jaimi makasih, kawan-kawan terima kasih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Semoga Allah memberkahi negeri kita dengan Al-Quran. Bang Jaimi semangat terus Bang. Nanti kalau saya ke Jawa Barat lagi, ini kemarin aneh di Bandung. Ya Allah lupa, memang di Bandungnya sebentar-sebentar Bang Jaimi. 3 hari, 2 hari, saya banyak di Cirebon. Mudah-mudahan nanti bisa berjumpa dan bisa bersinergi lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.